Tarumanagara sering disebut sebagai salah satu kerajaan awal di Jawa Barat. Namun, apa yang benar-benar kita ketahui tentangnya jauh lebih terbatas dari yang sering diceritakan. Tidak ada istana yang tersisa. Tidak ada kronik lokal sejaman yang lengkap. Yang ada hanyalah batu, tulisan, dan catatan singkat dari luar. Dari sumber-sumber inilah nama Tarumanegara disusun ulang. Bukan sebagai cerita utuh, melainkan sebagai rangkaian petunjuk. Tarumanegara akan kita lihat melalui sumber-sumber yang tersisa. Tarumanagara merupakan salah satu kerajaan awal di Jawa Barat yang berkembang sekitar abad ke-4 hingga ke-6 Masehi. Keberadaan Tarumanegara diketahui terutama melalui sumber tertulis, bukan dari bangunan monumental yang masih berdiri. Sumber-sumber tersebut terdiri atas prasasti batu, catatan dari Tiongkok, serta tradisi naskah yang ditulis jauh setelah masanya. Bukti utama keberadaan kerajaan Tarumanegara berasal dari sumber tertulis, terutama prasasti batu yang tersebar di Jawa Barat. Salah satu prasasti terawal ditemukan di wilayah Bogor, tepatnya di tepi sungai Ciaruten. Prasasti ini dikenal sebagai Prasasti Ciaruten dan dicatat dalam laporan kolonial pada abad ke-19. Prasasti Ciaruten ditulis dalam aksara Palawa dan bahasa Sanskerta dalam Metrum Anustub. Prasasti ini menyatakan, inilah sepasang telapak kaki yang seperti kaki Dewa Wisnu milik Purnawarman, raja di negeri Taruma. Penyebutan telapak kaki menegaskan kehadiran dan kekuasaan raja atas wilayah tempat prasasti ini didirikan. Masih di wilayah Bogor, ditemukan prasasti lain di Kampung Muara, Desa Ciaruten Ilir. Prasasti ini dikenal sebagai Prasasti Kebun Kopi 1 dan dicatat oleh N.W. Huppermans pada abad ke-19. Prasasti Kebun Kopi 1 ditulis dengan aksara Palawa dan bahasa Sanskerta diapit pahatan telapak kaki gajah. Isi prasasti menyebutkan, di sini tampak sepasang telapak kaki seperti Airawata, gajah penguasa Taruma. Simbol gajah menguatkan gambaran kekuatan raja yang diasosiasikan dengan kekuatan dan legitimasi. Di lokasi yang sama, kemudian ditemukan prasasti Kebun Kopi 2 dari periode yang jauh lebih muda. Namun, prasasti Kebun Kopi 2 tidak berkaitan dengan kerajaan Tarumanegara. Sumber berikutnya berasal dari wilayah perbukitan Bogor melalui Prasasti Jambu. Prasasti Jambu ditemukan pertama kali pada tahun 1854 dan kemudian diteliti secara ilmiah pada abad ke-20. Prasasti ini ditulis dalam aksara Palawa dengan metrum Srakdara dan memuat pujian kepada raja. Prasasti menyatakan, gagah, jujur, dan tiada taranya adalah Sri Purnawarman, raja di Taruma. Pujian ini menampilkan raja sebagai pemimpin militer sekaligus figur moral. Prasasti terpanjang dari Tarumanegara ditemukan di wilayah Tugu, Jakarta Utara. Prasasti Tugu pertama kali dicatat pada tahun 1879 dan kemudian dipindahkan ke Museum Fathahillah. Prasasti ini mencatat proyek penggalian Sungai Candrabaga dan Gomati pada masa Raja Purnawarman. Prasasti menyatakan, sungai digali dan diselesaikan dalam 21 hari sepanjang 6.122 busur. Prasasti ini juga mencatat pemberian 1.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Prasasti Tugu menunjukkan hubungan antara kekuasaan raja, proyek publik, dan legitimasi keagamaan. Di wilayah Banten ditemukan prasasti Cindang Hyang atau prasasti Munjul. Prasasti ini pertama kali dilaporkan pada tahun 1947 dan diteliti pada tahun 1954. Isi prasasti menyebutkan, ini tanda keperwiraan dan keberanian Raja Purnawarman. Prasasti ini menegaskan reputasi raja sebagai penguasa yang kuat dan terkemuka. Masih di Bogor, ditemukan prasasti Muara Cianten di tepi Sungai Cisadane. Prasasti ini ditemukan oleh N.W. Huppermans pada tahun 1864. Tidak semua prasasti Tarumanegara dapat dibaca, salah satunya prasasti Pasir Awi. Tulisan pada prasasti Pasir Awi masih belum dapat ditafsir hingga kini. Keseluruhan prasasti ini menjadi sumber utama untuk merekonstruksi sejarah awal Tarumanegara. Dari semua prasasti tersebut, nama Purnawarman muncul secara konsisten. Selain prasasti lokal, keberadaan kerajaan di Jawa Barat juga diketahui dari catatan penjelajah Tiongkok.
Catatan tersebut berasal dari Faxian, seorang biksu Tiongkok yang berlayar ke Asia Tenggara pada awal abad ke-5 Masehi. Dalam perjalanannya menuju India, Faxian singgah di wilayah yang ia sebut Tolomo. Nama Tolomo umumnya dihubungkan oleh para sejarawan dengan kawasan Jawa Barat. Catatan Faxian menyebutkan, di negeri Tolomo penduduknya telah mengenal ajaran Hindu dan Buddha. Catatan ini menunjukkan adanya pengaruh budaya India di wilayah tersebut pada awal abad ke-5 Masehi. Namun Faxian tidak menyebutkan nama raja, struktur pemerintahan, atau batas wilayah secara rinci. Karena itu, catatan ini tidak dapat digunakan untuk merekonstruksi politik Tarumanegara secara langsung. Nilai utama catatan Faxian terletak pada konfirmasi keberadaan komunitas berpengaruh India di Jawa Barat. Catatan ini bersifat pendukung dan harus dibaca bersama prasasti-prasasti lokal. Tidak terdapat catatan Tiongkok sejaman lainnya yang secara jelas menyebutkan Tarumanagara. Naskah Wangsakerta disusun berabad-abad setelah masa Tarumanegara dan keasliannya masih diperdebatkan. Oleh karena itu, naskah tersebut digunakan sebagai tradisi historiografi, kemudian bukan sebagai sumber sezaman. Di antara seluruh sumber tertulis, Purnawarman merupakan tokoh yang paling sering disebut. Bagian ini membahas bagaimana kekuasaan Raja Tarumanagara direpresentasikan dalam sumber tertulis yang tersedia. Tidak terdapat daftar raja yang lengkap, silsilah, atau kronologi dinasti yang berkesinambungan. Hampir seluruh informasi mengenai kekuasaan raja berpusat pada satu nama, Purnawarman. Karena itu, pembahasan kekuasaan Tarumanegara pada dasarnya adalah pembacaan terhadap representasi Purnawarman. Nama Purnawarman muncul dalam beberapa prasasti yang tersebar di wilayah Jawa Barat. Dalam prasasti, Purnawarman selalu disebut dengan gelar kehormatan dan pujian. Tidak ada prasasti yang mencatat raja pesaing, pemberontakan, atau konflik internal. Hal ini menunjukkan bahwa prasasti berfungsi sebagai media legitimasi, bukan laporan sejarah netral. Salah satu bentuk legitimasi adalah penggambaran raja sebagai figur heroik. Prasasti Jambu menggambarkan Purnawarman sebagai pemimpin yang gagah, jujur, dan unggul dalam peperangan. Representasi ini menekankan kualitas pribadi raja, bukan struktur pemerintahan. Bentuk legitimasi lain ditampilkan melalui simbol visual berupa telapak kaki. Pada prasasti Ciaruten, telapak kaki disamakan dengan telapak kaki Dewa Wisnu. Penyamaan ini menempatkan raja sebagai pelindung dan pemelihara tatanan dunia. Pada prasasti Kebon Kopi 1, simbol yang digunakan adalah telapak kaki Gajah Airawata. Gajah Airawata dalam tradisi India berhubungan dengan kekuasaan dan keagungan raja. Selain simbol, kekuasaan raja juga ditunjukkan melalui tindakan nyata. Prasasti Tugu mencatat penggalian saluran sungai sebagai proyek kerajaan. Tindakan ini menunjukkan kemampuan raja mengorganisir sumber daya dalam skala besar. Prasasti tersebut juga mencatat penanggalan dan durasi pekerjaan secara rinci. Ketelitian ini memperkuat citra raja sebagai penguasa efektif dan teratur. Namun, tidak ada penjelasan tentang sistem birokrasi yang mendukung kekuasaan tersebut. Tidak diketahui siapa pejabat kerajaan, struktur istana, atau mekanisme pengambilan keputusan. Dengan demikian, kekuatan raja tampil sebagai figur sentral tanpa konteks institusional. Catatan Tiongkok menyebut wilayah yang diduga berkaitan dengan Tarumanagara. Namun sumber ini tidak menyebutkan nama raja atau struktur politik secara spesifik. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan raja lebih menonjol dalam sumber lokal dibanding luar. Dari keseluruhan data, Purnawarman tampak sebagai figur kekuasaan yang sangat dipersonalisasi. Kekuasaan ditampilkan melalui pujian, simbol, dan karya monumental. Namun, kekuasaan tersebut tidak memperlihatkan wajah institusi negara secara jelas. Karena itu, yang dapat dibaca adalah citra raja, bukan keseluruhan sistem pemerintahan. Sungai menjadi elemen kunci dalam kehidupan politik dan ekonomi Tarumanagara. Prasasti Tugu menunjukkan bahwa air bukan sekedar sumber alam, tetapi dikelola oleh negara. Berbeda dari prasasti lain, prasasti Tugu mencatat pekerjaan teknis berskala besar. Di sini, raja tidak digambarkan lewat simbol, tetapi lewat tindakan. Dua sungai disebut secara eksplisit, Candrabaga dan Gomati. Candrabaga digali untuk mengalirkan air ke laut setelah melewati pusat kekuasaan. Proyek ini dicatat pada masa pemerintahan Purnawarman.
Panjang galian disebutkan secara pasti sekitar 11 km. Angka ini menunjukkan proyek yang melampaui kepentingan lokal. Sungai Gomati kemudian digali melintasi wilayah pemukiman pendeta kerajaan. Pekerjaan ini dicatat selesai dalam 21 hari. Kecepatan itu mengisyaratkan organisasi tenaga kerja yang terpusat. Prasasti bahkan mencatat waktu mulai dan waktu selesai pekerjaan. Ketepatan waktu menandakan perencanaan, bukan pekerjaan spontan. Setelah selesai, dilakukan selamatan besar oleh para Brahmana. 1.000 ekor sapi dicatat sebagai bagian dari upacara tersebut. Angka ini menegaskan keterlibatan sumber daya negara. Sungai dalam konteks ini menjadi alat legitimasi kekuasaan. Raja tampil sebagai pengatur alam, bukan sekedar penguasa manusia. Pengelolaan air memperkuat posisi Tarumanagara sebagai negara awal. Negara hadir melalui kerja, bukan hanya klaim simbolik. Air menjadi medium antar kekuasaan, agama, dan masyarakat. Namun, tidak ada sisa bangunan air yang dapat diidentifikasi hari ini. Yang tersisa hanyalah catatan tertulis. Justru karena itu, prasasti Tugu menjadi sangat penting. Dalam Tarumanagara, air adalah bahasa kekuasaan. Jika kekuasaan Tarumanagara bertahan, maka pertanyaannya bukan hanya bagaimana ia memerintah, tapi mengapa ia diterima. Pada masa ini, kekuasaan tidak dilegitimasi oleh hukum tertulis atau birokrasi. Ia membutuhkan pembenaran yang lebih tinggi. Disinilah agama berperan, bukan sebagai doktrin, tetapi sebagai bahasa legitimasi. Prasasti-prasasti Tarumanagara tidak ditulis untuk rakyat biasa. Bahasanya bersifat ritual, formal, dan sakral. Ia berbicara kepada Brahmana, dewa, dan ingatan masa depan. Menulis prasasti itu sendiri sudah merupakan tindakan religius. Raja tidak sekedar mencatat peristiwa, tetapi menempatkan dirinya sedalam tatanan kosmik. Dalam beberapa artefak, muncul ikonografi Wisnu. Wisnu dalam tradisi Hindu adalah pemelihara keteraturan dunia. Namun, tidak ada prasasti secara eksplisit yang menyatakan Tarumanagara sebagai kerajaan Wisnu. Arca Wisnu Cibuaya dan Candi Batu Jaya hanya berkaitan secara kemungkinan. Kronologi dan wilayahnya beririsan, tetapi hubungannya tidak dapat dipastikan. Ini penting. Asosiasi tidak sama dengan konfirmasi. Yang lebih jelas adalah bagaimana raja digambarkan. Purnawarman tidak dipuja sebagai dewa. Ia tampil sebagai pelindung, pemberi, dan pemulih keteraturan. Legitimasi lahir dari tindakan, bukan klaim ketuhanan. Ritual juga memainkan peran penting. Prasasti Tugu menyebutkan pemberian 1.000 ekor sapi kepada Brahmana. Ini bukan sekedar kemurahan hati, tetapi ekonomi ritual. Sumber daya dialirkan untuk membangun kewibawaan moral. Kekuasaan diperkuat lewat pemberian yang terlihat dan diingat. Menariknya, kita tidak menemukan struktur keagamaan. Tidak ada hierarki pendeta yang tercatat. Agama hadir tetapi tidak menjadi birokrasi. Ini menunjukkan legitimasi yang lentur, bukan dogmatis. Selama ritual dan ingatan terus diperbaharui, kekuasaan tetap sah. Tetapi apa yang terjadi ketika ritual berhenti dan ingatan memudar? Tidak ada satu prasasti pun yang secara langsung mencatat keruntuhan kerajaan Tarumanagara. Nama Tarumanagara tidak pernah disebut kembali sebagai entitas politik setelah abad ke-6 Masehi. Berakhirnya sebuah kerajaan dalam sejarah awal Nusantara jarang ditandai oleh satu peristiwa tunggal. Lebih sering perubahan itu terjadi secara perlahan atau pergeseran pusat kekuasaan. Setelah masa Purnawarman, tidak ditemukan lagi prasasti bertarikh jelas yang dapat dikaitkan dengan Tarumanagara. Namun, jejak kekuasaan di wilayah Jawa Barat tidak sepenuhnya terputus. Di wilayah yang sama, kemudian muncul entitas politik baru yang dikenal dalam sumber-sumber berikutnya. Salah satunya adalah Kerajaan Sunda yang mulai dikenal melalui prasasti-prasasti abad ke-8 dan ke-9 Masehi. Hubungan antara Tarumanagara dan Kerajaan Sunda tidak dapat ditarik secara langsung. Tidak ada sumber sejaman yang menjelaskan kesinambungan dinasti atau struktur pemerintahan. Namun, kesinambungan wilayah dan tradisi lokal menunjukkan adanya proses transformasi, bukan kehancuran total. Dalam sejarah awal, perubahan kekuasaan sering terjadi melalui adaptasi, bukan penaklukan terbuka. Sistem sungai, jalur perdagangan, dan komunikasi lokal tetap bertahan melampaui satu kerajaan. Dengan kata lain, yang berakhir adalah nama dan bentuk politiknya, bukan ruang hidupnya. Tarumanagara meninggalkan warisan berupa cara mengelola wilayah, bukan institusi yang terus hidup. Prasasti-prasasti yang tersisa menjadi penanda awal hadirnya kekuasaan terorganisir di Jawa Barat. Disinilah posisi Tarumanagara dalam sejarah Nusantara menjadi penting.
bukan sebagai kerajaan terbesar, tetapi sebagai salah satu yang paling awal dapat dilacak secara tertulis. Keberadaannya menghubungkan masa prasejarah dengan sejarah awal berbasis sumber tertulis. Dari sini, kita dapat melihat bagaimana kekuasaan mulai dilegitimasi melalui tulisan dan simbol. Sekaligus, kita juga dapat melihat batas-batas pengetahuan kita hari ini. Banyak hal tentang Tarumanagara yang tidak pernah dicatat atau tidak pernah sampai kepada kita. Kekosongan itu bukan kegagalan sejarah, melainkan sifat dari sumber yang terbatas. Karena itu, Tarumanagara lebih tepat dipahami sebagai awal proses panjang. Proses pembentukan negara, kekuasaan, dan legitimasi di Jawa Barat. Yang tersisa hari ini hanyalah fragmen, prasasti, catatan asing, dan tafsir kemudian. Fragmen-fragmen ini tidak memberi jawaban pasti, tetapi membuka ruang pemahaman. Sejarah awal Nusantara tidak berdiri di atas kepastian, melainkan pada penelusuran yang terus diperbaharui. Tarumanagara adalah salah satu titik awal dari penelusuran itu, dan dari titik lainlah sejarah Jawa Barat mulai dapat dibaca.